got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Nah, dapat kita lihat di atas, SSP atau sistem saraf pusat merupakan sistem tubuh yang menerima dan memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Adapun tanaman yang memiliki efek farmakologi pada sistem saraf pusat yang akan kami bahas ada 2, yakni ada kedelai dan kunyit. Tanaman kunyit dengan nama latin Curcuma domestica rhizoma. Adapun taksonominya bisa kita lihat sendiri. Kunyit dapat mengandung kurkumin yang memberikan efek farmakologis pada sistem saraf pusat. Kunyit dapat mengobati beberapa gangguan sistem saraf pusat seperti penyakit Alzheimer, depresi berat, dan epilepsi. Adapun cara pengolahannya, bahan diseduh 1 cangkir air mendidih, kemudian diamkan, saring, dan minum selagi hangat. Selanjutnya itu buah tanaman kedelai dengan nama latin Maximax fructus. Adapun kandungan kimia terkandung dalam kedelai yaitu ada beta-estrogen yang dapat memberikan efek pada sistem saraf pusat. Di antaranya dapat mengurangi risiko penyakit Parkinson, melindungi terhadap penyakit Alzheimer, mencegah demensia dan meningkatkan kesehatan mental. Dengan cara penggunaannya itu pisahkan kacang kedelai dari tangkainya, masukkan ke dalam panci yang berisi air hingga kedelai terendam, tambahkan garam, rebus selama kurang lebih 15 menit, angkat dan tiriskan. Saponin adalah senyawa kimia yang banyak terdapat dalam berbagai jenis tumbuhan. Sifat-sifat saponin sendiri mempunyai rasa pahit dalam larutan air membentuk pusat dan lain-lain. Saponin diklasifikasikan menjadi 2, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin steroid sendiri tersusun atas inti steroid dengan molekul karbohidrat. Contoh tanaman yang mengandung saponin steroid yaitu buah mahkota dewa atau Planaria macrocarpa. Kandungan saponin steroid dalam buah mahkota dewa dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase. Cara pengolahannya, simpan buah mahkota dewa yang telah garing ke dalam wadah yang bersih. Gunakan 3 hingga 4 iris untuk dijadikan minuman herbal. Cukup masukkan irisan buah mahkota dewa ke dalam gelas yang berisi air panas untuk disajikan selagi hangat. Selanjutnya yaitu saponin triterpenoid. Adapun ciri-ciri dari saponin triterpenoid yaitu yang pertama bersifat asam, yang kedua memiliki atom C sebanyak 30, yang ketiga tersusun atas inti triterpenoid dengan molekul karbohidrat. Adapun contoh dari saponin triterpenoid yaitu daun pegagang dengan nama latin Centella asiatica linurbifolium. Adapun klasifikasinya dapat dilihat di atas. Kemudian asal tanaman dari daun pegagang yaitu berasal dari Asia tropik, kemudian menyebar di Asia Tenggara seperti Indonesia, India, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Australia, dan negara-negara. Adapun khasiat dari daun pegagang yang mengandung saponin triterpenoid yaitu dapat mempercepat penyembuhan luka yang ada pada kulit. Adapun cara pengolahannya yaitu kita cuci daun pegagang, kemudian kita tumbuk, lalu kita tempelkan pada luka yang ada pada kulit. Adapun definisi tanin itu, tanin merupakan salah satu jenis yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Adapun sifat tanin terbagi menjadi 3 yaitu sifat fisika, sifat kimia, dan sifat pengalat logam. Adapun sifat-sifat dari sifat fisika, sifat kimia, sifat pengalat logam bisa dibaca sendiri. Tanin terbagi menjadi 2 yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis merupakan tanin yang dapat terhidrolisis dengan perlarut air. Jenis tanin ini dapat dihidrolisis menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Contoh dari tanin terhidrolisis dan antaranya yaitu galotanin, kapetanin. Adapun contoh tanaman yang mengandung tanin terhidrolisis yaitu daun belimbing bulu dengan klasifikasinya bisa dibaca sendiri, Aries agarhoa biling-biling. Adapun khasiat dari daun belimbing bulu yang mengandung senyawa tanin terhidrolisis berpotensi sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli. Adapun cara pengolahannya itu siapkan 3 atau 5 lembar daun belimbing bulu, lalu rebus dengan 2 gelas air, tunggu mendidih lalu saring, pisahkan antara daun dan air. Minum air rebusan daun belimbing bulu selagi hangat. Buah delima dengan nama latin Punica gratum fructus, klasifikasinya bisa dilihat sendiri. Kandungan kimianya tanin, indikasinya antioksidan, anti jamur, antibakteri. Cara pengolahannya, siapkan 1 buah delima, lalu pisahkan isi delima dari kulit delima. Tambahkan air secukupnya, kemudian panaskan hingga air berubah warna. Setelah berubah warna dinginkan, lalu air rebusan kulit delima siap digunakan. Baik, selanjutnya tanin terkondensasi. Tanin terkondensasi merupakan jenis tanin yang dapat terkondensasi dalam suasana asam dan tidak dapat terhidrolisis kecuali dalam suasana asam. Contoh yang merupakan tanin terkondensasi adalah katekin dan proantosianidin. Tanaman yang mengandung tanin terkondensasi adalah daun stevia dengan nama latin Stevia rhybaudiana bertune phylum. Klasifikasinya bisa dilihat sendiri. Sifat kimia dari daun stevia yaitu protein, lemak, karbohidrat, kalium, kalsium, dan magnesium. Adapun cara pengolahannya yaitu keringkan daun stevia dengan cara menggunakan oven. Setelah kering, daun stevia dihaluskan dengan cara menggunakan blender. Kemudian stevia bubuk yang sudah dihasilkan tersebut bisa yang kering dan langsung digunakan dengan pengganti gula sesuai dengan keinginan.